Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam renungan ibadah sektor pada minggu ketiga bulan Agustus 2023 ini. Sebuah kesempatan indah dan kesempatan menarik karena kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, semangat dan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengar khotbah ini, saya ingin kita terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan Tuhan bagi kita semuanya. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi teks khotbah dalam ibadah sektor minggu ketiga yang kita rayakan saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-67 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyinya, saya akan membacakan untuk kita. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersyukur dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini akan kita renungkan di bawah terang tema, yaitu bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Tuhan, aka bangsa madok mauliate Allah dan bahasa ni Jehovah. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin lewat tema khotbah kita ini, Tuhan ingin menyapa kita umatnya. Yang pertama, mengingatkan kita supaya kita selalu belajar mengucap syukur, saudaraku. Karena dengan kita mengucap syukur, sesungguhnya kita sedang mengingat Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin menyapa kita untuk meneguhkan keyakinan kita akan Tuhan yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan kesetiaan. Tuhan yang mengasihi kita dengan kemurahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada umumnya setiap kita menghendaki hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hal itu bisa tercermin dari setiap doa-doa dan permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita selalu berkata, Tuhan berkatilah hidupku, berkatilah rumah tanggaku, berkatilah anak-anakku, berkatilah usaha dan pekerjaanku, dan seterusnya dan seterusnya. Doa-doa semacam itu memang tidaklah salah, saudaraku. Tidaklah haram, tidaklah tabu. Tetapi doa-doa semacam itu sesungguhnya membuat kita menjadi pribadi yang egois, yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Apakah demikian yang dikehendaki Tuhan dari kita? Mari kita renungkan, saudaraku. Berbeda dengan pemahaman pemazmur yang mengetahui bahwa berkat Tuhan yang diterimanya itu tidak pernah bertujuan untuk membuat dirinya menjadi pribadi yang hanya memikirkan diri sendiri, menjadi pribadi yang egois. Karena jika Tuhan mau memberkati hidup kita, itu berarti Tuhan berharap supaya lewat berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu, saudaraku, kita dapat dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi banyak orang. Itu yang pasti, saudaraku. Karena itulah lewat khotbah ini
Kita ingin belajar bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap Tuhan sebagai sumber berkat dan terhadap berkat Tuhan yang diberikannya kepada kita. Dua hal ini yang akan kita lihat. Yang pertama, bagaimana kita bersikap terhadap Tuhan sebagai sumber berkat dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 67 ini kita menemukan di sana ada 3 kali pemazmur mengulangi tentang kata Allah memberkati kita. Dalam Alkitab, ketika sebuah kata itu diulang-ulang, maka sesungguhnya hal itu menunjukkan bahwa ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan dari ungkapan itu. Itu sebabnya ketika pemazmur berkata, Allah memberkati kita, maka pemazmur ingin menegaskan bahwa Allah itu adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Allah memberkati kita. Berarti pemazmur ingin menekankan bahwa Allah kita itu adalah sumber berkat bagi hidup kita. Artinya, selain Allah, tidak ada sumber berkat lain dalam kehidupan orang percaya. Karena itu saudaraku, kita tidak bisa mengandalkan apapun yang ada di dunia ini yang menjadi pemberian berkat, yang menjadi pemberi berkat kepada kita. Karena apa? Karena sumber berkat itu sendiri tidak di mana-mana. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di dalam berhala-berhala. Tidak ada saudaraku. Tidak ada di tempat-tempat keramat. Tidak ada. Tidak ada bahkan dari dunia orang mati sekalipun. Tidak ada. Sehingga kebiasaan-kebiasaan dari sebagian mungkin kita yang pergi ke kubur, pergi ke orang mati untuk meminta berkat, sumangut, opung, dan seterusnya. Saya ingin katakan itu tidak benar. Mereka tidak bisa memberkati kita. Karena sumber berkat hidup kita adalah Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur Daud di sini. Pemazmur dengan tegas mengatakan bahwa sumber berkat dalam kehidupan orang percaya itu satu-satunya ialah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah memberkati kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Allah satu-satunya adalah sumber berkat, maka ada beberapa hal yang harus kita catat di sini. Yang pertama, datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati, karena Tuhan pasti memberkati orang-orang yang rendah hati. Itu firman Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat. Datanglah dalam kerendahan hati, maka Tuhan akan memberkati kita. Yang kedua, berdoalah meminta berkat itu dari Tuhan. Sebab Yesus berkata, mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini sebuah jaminan bahwa ketika kita datang meminta berkat kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita. Lalu yang ketiga, jangan pernah meragukan Tuhan, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan mendengar dan Tuhan pasti akan menjawab doa kita tepat pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Yesus pernah berkata demikian, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Sehingga ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, meminta berkat Tuhan, janganlah dalam keraguan-raguan, kebimbangan, tetapi datanglah dalam iman dan dalam kepastian. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang kedua saudaraku, bagaimana kita bersikap terhadap berkat Tuhan yang kita terima. Ini juga penting untuk kita renungkan. Karena pemazmur dalam ayat 3-6 menegaskan di sana bahwa ketika kita diberkati Tuhan, maka kita tidak boleh menikmati berkat itu hanya untuk diri kita sendiri dan menjadi egois. Melainkan Tuhan berharap ya supaya kita mau membuka diri untuk rela berbagi berkat Tuhan yang kita terima dengan orang-orang lain yang juga merindukan berkat Tuhan lewat kehidupan kita. Itu yang ingin dikatakan oleh pemazmur di sini. Karena demikianlah tujuan Allah memberkati setiap anak-anaknya. Diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah itu yang dikatakan oleh
Allah kepada Abraham dalam Kejadian 28 ayat 14. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Karena apa? Tuhan sudah lebih dulu katakan, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kita menyikapi setiap berkat Tuhan yang sudah kita terima. Yaitu kita harus menjadi berkat bagi orang lain, terutama dalam hal keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan di dalam Yesus Kristus itu. Kita harus mau dan kita harus bersedia membagi berkat keselamatan yang sudah kita terima itu kepada sebanyak mungkin orang yang belum diselamatkan, yang merindukan keselamatan, yang mengharapkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Allah dari kehidupan kita sebagai umat yang terlebih dahulu mengalami berkat keselamatan dari Tuhan. Sehingga ketika kita bisa menjadi saluran berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa, maka tema khotbah kita, bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Tuhan. Karena lewat kehidupan kita, kemurahan Allah sampai kepada mereka. Tuhan ingin memakai hidup saudara hari ini. Mari buka hatimu saudaraku, terima anugerah keselamatan, kemurahan Tuhan yang akan memberkati kehidupan saudara. Dan ketika kemurahan Tuhan itu mengalir dan memberkati kehidupan saudara, jadikan hidup saudara menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling saudara. Sebagai kesimpulan penutup, saudaraku, dari poin yang sudah kita terima di atas ini, saya ingin menyimpulkan kebenaran ini dalam beberapa hal. Yang pertama, apapun yang terjadi, kita tidak boleh kecewa dan putus asa. Sebab kita masih mempunyai Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Ini dia saudaraku. Apapun yang terjadi. Karena hidup selalu akan ada tantangan. Hidup akan selalu ada pergumulan. Tetapi apapun yang terjadi, jangan pernah melupakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkemurahan bagi kita. Tuhan sumber berkat. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah dituntun, kita telah disertai, dan kita juga diberkati. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan, kita bertanggung jawab untuk membuka diri supaya kita dapat menjadi saluran berkat Allah juga bagi banyak orang di sekeliling kita. Masih banyak orang yang merindukan berkat Tuhan. Dan jika kita benar-benar telah mengalami berkat kemurahan Tuhan, telah benar-benar menikmati keselamatan dari Tuhan, berbagilah dengan orang-orang di sekeliling saudara. Yang selanjutnya, tanggung jawab sebagai orang yang sudah diberkati oleh Tuhan adalah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik, Tuhan yang selalu penuh dengan kemurahan. Mari bersyukur saudaraku. Karena semakin kita mengucap syukur, firman Tuhan katakan itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Semakin kita bersyukur, kita akan semakin membuka pintu anugerah Allah semakin dicurahkan juga dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan orang yang setia dalam perkara kecil akan ditambahkan perkara-perkara besar. Ketika kita bisa mengucap syukur untuk hal yang kecil, Tuhan akan berikan kita hal-hal yang besar untuk kita juga bisa bersyukur atasnya. Kiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menjadi perenungan kita semua bahwa kita punya Allah yang baik, kita punya Allah yang penuh kemurahan, Dia adalah sumber berkat bagi kehidupan kita, Dia mengasihi kita, Dia peduli dengan kita. Oleh karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan takut sebab Dia Tuhan yang akan menolong kita, yang akan memberkati kita. Sehingga kita juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan berkat Tuhan. Demikian kebenaran ini kiranya memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami dalam persekutuan ibadah sektor kami. Berkatilah setiap umat-Mu yang telah mendengarkannya, sehingga setiap kami sungguh boleh bersyukur atas kemurahan-Mu atas hidup kami, karena Engkau adalah Tuhan yang selalu memberkati kami dengan cara-Mu sendiri. Kami telah menikmati berkat-berkat Tuhan itu, diberikan kesehatan, diberikan kehidupan hari demi hari, diberikan kecukupan, diberikan banyak hal dalam harapan-harapan kami. Dengarkanlah doa-doa kami ketika kami berdoa Tuhan, sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, yang beban berat diberikan kelegaan, dan dalam pergumulan yang lain pun diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Saya Pendeta Linti Dongoran akhirnya mengucapkan selamat menikmati persekutuan ibadah sektor saudara dalam minggu ketiga Agustus ini. Tuhan kiranya memberkati dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta yang melayani sebagai Direktur Yapentra, Yayasan Pendidikan Tunanetra Tanjung Merawa. Sampai jumpa di kesempatan lain, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.